wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rosabila dari 11 MKes 3, nomor absen 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Padri. Perang Padri 1821 sampai 1837 adalah konflik yang terjadi di Sumatera Barat antara kaum Padri yang dipimpin oleh para ulama Islam reformis melawan kaum adat dan pemerintah kolonial Belanda. Perang ini berawal dari perselisihan ideologis tentang praktik-praktik keagamaan dan adat Minangkabau. Namun perkembangan menjadi perjuangan melawan dominasi Belanda. Sebab Perang Padri yang pertama yaitu perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri dipimpin oleh para ulama seperti Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Imam Bonjol yang ingin memurnikan ajaran Islam dari pengaruh adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menentang kebiasaan seperti judi, minum minuman keras, dan praktik-praktik adat Minangkabau lainnya yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu, kaum adat mempertahankan tradisi dan adat istiadat Minangkabau yang sudah ada selama berabad-abad. Selanjutnya yaitu pengaruh gerakan Wahabi di Timur Tengah. Perang Padri juga dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di Arab Saudi yang menginspirasi kaum Padri untuk melakukan reformasi keagamaan di wilayah Minangkabau. Yang ketiga yaitu keterlibatan Belanda. Kaum adat yang merasa terancam oleh gerakan reformis, kaum Padri meminta bantuan Belanda. Pada akhirnya, ini membuka pintu bagi campur tangan kolonial Belanda yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat kekuasaannya di Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu perjalanan Perang Padri. Yang pertama yaitu fase awal. Dari tahun 1821 sampai 1825. Perang ini awalnya merupakan konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum adat yang merasa terdesak mulai meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Belanda yang pada awalnya tidak terlalu terlibat, kemudian mulai masuk ke wilayah Sumatera Barat dan mendukung kaum adat. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol memulai perjalanan dengan serangan terhadap pos-pos Belanda. Pada fase ini, kaum Padri berhasil meraih beberapa kemenangan di awal. Nah, selanjutnya fase yang kedua yaitu tahun 1825 sampai 1833. Perang Padri sempat mereda ketika Belanda harus memusatkan perhatian pada Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Selama periode ini, kaum Padri memperkuat pertahanan mereka dan mendirikan benteng-benteng di wilayah mereka. Setelah berakhirnya Perang Jawa, Belanda kembali fokus pada Perang Padri. Pasukan Belanda mulai menyerang basis-basis Padri dengan kekuatan militer yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya, fase akhir, tahun 1833 sampai 1837. Pada fase ini, Belanda mulai memperkuat pengaruhnya dengan taktik diplomasi dan militer. Mereka melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng pertahanan Padri di Bonjol dan beberapa wilayah lainnya. Pada tahun 1833, kaum adat yang sebelumnya bersekutu dengan Belanda mulai menyadari bahwa mereka juga akan kehilangan kedaulatan akibat keterlibatan Belanda. Akhirnya, kaum adat mulai berbalik melawan Belanda dan bergabung dengan kaum Padri. Pada tahun 1837, setelah perlawanan panjang, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon hingga akhirnya meninggal di Manado pada tahun 1864. Dengan ditangkapnya Imam Bonjol, Perang Padri pun berakhir. Nah, yang terakhir yaitu akhir Perang Padri. Setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, perlawanan kaum Padri perlahan-lahan mereda. Belanda berhasil mengendalikan wilayah Sumatera Barat dan mengukuhkan kekuasaannya di sana. Meskipun kaum adat sempat melawan kekuatan militer Belanda yang superior tidak dapat mereka tandingi, namun semangat perlawanan terhadap kolonialisme tetap hidup dan Perang Padri dianggap sebagai salah satu fase penting dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nah, berikutnya yang paling terakhir yaitu dampak dari Perang Padri. Yang pertama yaitu Islamisasi di Minangkabau. Meskipun kalah secara militer, kaum Padri berhasil mempengaruhi penerapan syariat Islam di Sumatera Barat. Setelah perang, praktik-praktik adat yang bertentangan dengan Islam mulai berkurang, dan Islam menjadi lebih dominan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Yang kedua yaitu penguatan kekuasaan kolonial Belanda. Setelah perang, Belanda memperluas pengaruhnya di Sumatera Barat yang menjadi bagian dari Hindia Belanda. Ini membuka jalan bagi eksploitasi ekonomi kolonial dan kontrol politik di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan. Semangat perlawanan kaum Padri memberikan inspirasi bagi gerakan perjuangan kemerdekaan di kemudian hari, termasuk gerakan melawan penjajahan yang terjadi pada abad ke-20. Perang Padri menjadi salah satu pariwisata paling penting dalam sejarah Indonesia, menyoroti perselisihan antara adat dan agama, serta dampak kolonialisme di Sumatera. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.